Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Yosa Putra, lalu yang kedua Dio Rizky Adrian, yang ketiga ada Ilham Ramadan. Pada kali ini saya mempresentasikan media pembelajaran yang sudah kami buat, materinya tentang fotografi. Ini adalah halaman awalnya yang kami buat. Di sini ada tombol masuk. Iya, belum masuk. kelihatan. Di share screen dulu, belum kelihatan share screen-nya. Sudah Pak, sudah share screen tadi. Belum muncul. Coba ulang lagi. Belum. Baik. Ya. Sudah Pak. Nah, baru kelihatan. Baiklah, ini adalah halaman awal dari di pembelajarannya. Di sini ada beberapa tombol. Ke halaman selanjutnya ada profil, motivasi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, masih hitam layarnya dia. kuis. Bentar dia. Hitam Pak. Ya, coba entire screen aja di share coba. Belum kelihatan. Sudah Pak. Masih belum. Belum kelihatan Pak. Masih belum. Coba ditutup, kita buka lagi. Nah, ini baru kelihatan. Sudah Pak. Ya, sudah kelihatan. Silakan dimulai. Ini adalah menu awal dari media pembelajaran kami yang ada beberapa tombol navigasi. Yang pertama ada profil, motivasi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi, kuis, evaluasi, lalu tombol keluar. Pertama ada profil. Bila kita klik maka akan masuk ke nama-nama dari anggota kelompok kami. Di setiap halaman kita beri tombol yang sama pada menu utama agar memudahkan user untuk pergi ke halaman lainnya. Bila kita klik home, maka akan kembali ke menu utama. Pada action setiap tombol kita beri action on release, go to and play, ke skin berapa, lalu ke frame keberapa, maka akan mengarah ke halaman yang kita buat. Untuk semua tombolnya sama saja seperti itu konsepnya. Lalu yang kedua adalah tombol motivasi. Di sini ada dua tombol, ya. Pertama adalah gambar dan video. Pertama adalah gambar motivasi, berisikan gambar motivasi. Lalu di sini ada tombol untuk selanjutnya. Back akan kembali ke halaman motivasi. Video. Di sini saya memasukkan video berformat VLV. Ketika kita klik maka video terputar otomatis. Kita kembali ke home. Yang ketiga adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi inti. Kompetensi dasarnya adalah menganalisa jenis-jenis fotografi, menyajikan hasil analisis terhadap jenis-jenis fotografi. Lalu yang selanjutnya adalah materi. Di sini kami membuat dua judul besar materi. Yang pertama adalah macam-macam alat fotografi. Macam alat bantu fotografi beserta gambarnya. Yang pertama ada filter. Filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Filter digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. Yang kedua ada tudung lensa. Tudung lensa sendiri berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Flare ini dapat merusak hasil foto yang diinginkan. Tudung lensa ini sangat berguna terutama pada saat pemotretan yang berhadapan langsung dengan datangnya arah cahaya. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya. Yang ketiga ada tripod.
Tripod merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan atau shaking saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar menggunakan speed rendah dan sebagai menumpak lensa yang panjang. Yang keempat ada monopod. Tidak jauh berbeda dengan tripod, monopod merupakan alat bantu pemotretan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja monopod memiliki satu kaki penyangga sehingga sangat praktis untuk digunakan. Yang kelima ada background. Background atau kain yang sering digunakan untuk berbagai situasi pemotretan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pemotretan studio, dan sebagainya. Kain ini sebagai latar belakang dari objek yang difoto. Biasanya, background ini menggunakan berbagai macam gambar, pola, serta warna seperti green screen. Lalu stand background. Alat ini sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Stand background setidaknya memiliki 2 stand untuk menyangga yang dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan kita. Yang ketujuh adalah payung reflektor. Payung ini berguna agar sifat cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. Lalu ada light stand. Light stand merupakan alat yang dapat digunakan sebagai penyangga lampu studio. Lalu honeycomb. Honeycomb merupakan alat yang mirip dengan filter dengan bentuk bulat seperti sarang tawon. Jika filter dipasang di depan lensa honeycomb pada lampu atau sumber cahaya, berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek gambar. Lalu adalah flash meter. Seperti namanya, flash meter ini berfungsi untuk mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan, indoor maupun outdoor. Alat ini jauh lebih akurat dibanding dengan light meter yang ada pada kamera. Lalu softbox. Softbox merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Softbox ini terbuat dari kain yang jika semakin besar softbox, maka semakin lembut cahaya yang dihasilkan. Cahaya softbox dihasilkan oleh alat bantu cahaya seperti strobo atau bandros. Lalu selanjutnya adalah bandros. Bandros merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuk dari bandros ini merupakan persegi dan berwarna gelap. Lalu strobo, alat yang satu ini mirip dengan flash pada kamera. Namun ukurannya yang lebih besar, strobo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama atau main light yang dinyalakan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh strobo bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya, gimana Pak? Nah, silakan lanjut ke menu selanjutnya. Tidak usah dibacakan materinya di sana, di-nextkan saja, ditampilkan. Langsung. Ya. Baik Pak. Langsung ke menu selanjutnya aja ya Pak. Untuk menu selanjutnya pada media pembelajaran ini ada kuis. Kuis di sini berfungsi untuk menguji pengetahuan kita tentang materi sebelumnya. Kita masukkan nama kita dalam kotak. Lalu kita klik mulai. Kuis ini berupa pilihan ganda. Kita bisa klik langsung pada pilihan gandanya. Di sini ada 10 soal. Ketika kita selesai menjawab ke 10 soal, akan keluar nama yang kita inputkan tadi dan nilai yang kita dapatkan. Setiap soal memiliki 10 poin nilai jika benar.
Di sini saya mendapatkan 7 benar, yaitu 70. Kita bisa mengulangi kuisnya atau kita bisa langsung ke home. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi berdasarkan materi yang sudah kita lihat dan kita buat tadi. Lalu ada tombol materi, ada tombol keluar. Di sini akan langsung keluar dari menu. Mungkin itu saja media pembelajaran dari kami yang bisa saya tampilkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buatnya pakai apa? Video, Pakai Macromedia Flash, Pak. Macromedia Plus ya. Tunggu Iya, jangan Pak. ditutup dulu, ditampilkan lagi coba. Saya mau lihat yang di quiznya. Saya mau tanya yang di quiznya tadi. Coba di-setting lagi. Iya, Pak. Bentar, Pak. Di quiz, coba lihat. Quiz. Quiz. Nah, itu tadi kalau terakhir dimulai ketika kita ngisi, terakhir kan keluar nilainya ya, nilainya berapa. Terus Iya, Pak. nilainya ada, kalau bagus misalnya, apa namanya, nilainya tinggi, ada bagus pertahankan. Kalau rendah Iya, itu Pak. ganti nggak tulisannya? Kalau nilainya rendah misalnya. Kalau rendah ada, Pak. Nah, coba. Silakan belajar. Silakan. Coba dicobakan. Saya jawab asal-asal aja berarti, Pak. Ya, coba. Ini, Pak. Oh, gitu ya. Saya berubah berarti ya. Iya, Pak. Oke. Terus, oke, udah ya. Cukup. Ya, terima kasih banyak atas Baik, Pak. presentasinya. Video kelompok 3 ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, nanti saya cek lagi medianya ya. Kalau udah dapat ya. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya itu kelompok 12. Halo, kelompok 12. Ada Lutar, Halo Pak. Iya, Pak. terus ada Rido, ada Arya. Iya, Ya. Pak. Oke. Silakan kelompok 12 mempresentasikan media pembelajaran yang dibuat. Langsung bisa screen saja videonya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran dari kelompok 12 yang kami buat, yaitu berupa video. Nah, langsung diputar aja videonya, Pak. Dijelaskan dulu videonya dibuat pakai apa gitu. Editnya pakai apa. Ke pembuatan videonya menggunakan Render Forest, yaitu aplikasi software dari websitenya tersendiri. Jadi di sini kita menambahkan materi dan menambahkan juga beberapa animasi, Pak, di setiap slide materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk penggabungan dari seluruh scene dari video yang kami buat, kami mengeditnya pada aplikasi Adobe Premiere, Pak. Adobe Premiere CS6. Sekian penjelasan software yang digunakan dalam pembuatan video ini. Ini materinya tentang apa tadi ya? Materinya tentang software, hardware, dan brainware, Pak. Oke, silakan diputar video.
Suaranya belum kedengaran itu, Arya. Apa, Pak? Suaranya. Coba dinaikin sound di PC Bapak. Soalnya backsound-nya emang dikecilin, Pak. Oh, gitu. Jadi nggak terlalu dominan di musik, Pak. Kedengaran, Pak? Masih belum ada suaranya. Coba mungkin belum dikasih permit mungkin untuk suara di screen. Coba. Suara di share screen. Ya, ini ada narasinya enggak? Tulisannya ada yang bacakan atau gimana? Nggak ada, Pak. Cuman pakai sound musik relax, Pak. Jadi bisa dengerin materi sambil dengar musik relax. Jadi fokus ke materinya juga, Pak. Coba sama tulis sampai dengan musik gitu ya. Iya, Pak. Tapi Eh, di PC saya kedengaran kok musiknya, Pak. oh ya, nggak apa-apa lah. Nanti saya dengarkan lagi dari upload ya. Nanti saya download. Sudah, Pak. Baik, Pak. Ini durasinya berapa menit, Arya? Durasinya 11 menit, Pak. 10 menit ya. Iya, Pak. Coba dilampaui sedikit. Oh, ini di videonya ada tulisan creative by, itu kenapa ada itu? Yang mana, Pak? Yang di kanan bawahnya masih ada watermark-nya. Karena berbayar, kalau yang ada versi berbayar, ada versi free-nya, Pak. Oh gitu, berbayar dan free. Ya, kalau berbayar terlalu mahal untuk mahasiswa, Pak. Oh iya. Ya. Kalau berbayar itu tidak dibatasi waktu, Arya. Kalau gratisan? Kalau gratisan untuk pembuatannya, kan misalnya ada sekitar kan kami bikin materinya pertama di Word, Pak. Ya. Nah, nanti kan untuk dimasukin ke video, jadi kan harus buka website di Create by Render Force ini kan, Pak. Nah, jadi untuk per 3 menitnya, kalau gratisan itu dibatasi, Pak. Kalau lewat dari 3 menit, nggak bisa di-render videonya, Pak. Oh gitu. Jadi ini Ya. jadi 3 video gitu, digabung jadi satu seperti itu. Nah, jadi kan kami bikinnya 2 menit atau 1 menitan, Pak. Jadi dikumpulin jadi beberapa video, nanti diedit kembali di Adobe Premiere, Pak. Jadi di Adobe Premiere kami gabungin semua, terus masukin musik relaxing-nya. Ya, karena di sesi lain juga ada yang pakai aplikasi semacam ini ya, namanya apa kemarin itu? Animaker, Pak. Animaker, Pak. Itu memang terbatas katanya. Waktunya terbatas. Iya, Pak. Benar, Pak. Silakan lanjutkan lagi videonya.
Silakan lampaui lagi Arya. Coba. Kalau yang ini bagian software, Pak. Oke, software dan beberapa fungsi. Oke Arya, silakan langsung ke bagian akhir. Kita melihat closingnya seperti apa. Endingnya. Ini udah lewat brainware-nya, Pak. Oke. Habis, Pak. Oke. Cukup Ya, Arya? Pak. Itu saja? Cukup, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini ngedit videonya bertiga ya? Gimana? Pembagian tugasnya bagaimana? Berkelompoknya. Siapa yang bagian apa gitu? Bagian untuk materi itu Luther sama Rido, Pak. Karena mereka basicnya dari SMK, TKJ sama Luther SMK TKJ, Rido SMA IPA. Sedangkan saya SMA IPS, Pak. Jadi saya bagian editingnya, Pak. Oke. Berarti semuanya kerja ya, bikin tugasannya ya. Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 12. Videonya bagus ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti saya akan ulang lagi nanti. Baik, Pak. Selanjutnya kita langsung ke kelompok yang ketiga, itu kelompok 11. Halo, kelompok 11, ada orangnya? Ada, Pak. Ada. Siapa ini yang mewakili kelompok 11? Tommy ya? Iya, Pak. Tommy, Pak. Oke, silakan Tommy langsung ditampilkan medianya. Tapi apa, Pak? Kan untuk kelompok 11 saya mewakili dan udah dibilang juga sama teman-teman. Cuman hari ini hujan, Pak. Jadi saya nggak bisa bawa perangkat, Pak. Oh gitu. Terus itu udah diupload ke apa, Pak, ke YouTube. Cuman saya cuman bawa HP gitu, Pak. Apakah bisa minta tolong ke Bapak untuk memutarkan gitu, Pak? Nah, sebentar ya. Dari HP sepertinya bisa juga loh. Tommy. Coba buka di Google Drive-nya. Tempat Nah nguploadnya. itu, Pak. Nah itu, Pak. Soalnya di sini jaringannya rada susah, Pak. Nanti takutnya lama loadingnya pas memutar gitu, Pak. Oke. Teman-teman yang lainnya kemana, Tommy? Apa, Pak? Dia kemarin tuh izin, katanya ada apa keperluan, katanya memang penting, dan waktu itu saya sudah bilang saya bisa gitu. Terus kalau dia apa kayaknya diganggu, mungkin nggak bisa, Pak. Bentar ya. Atau minta tolong ke Bapak mutarin, bisa gitu, Pak. Bisa, bentar. Baik, Pak. Untuk linknya saya send aja di apa, Pak, di kolom chat gitu, Pak. Sudah ada kok, sebentar ya. Oh, oke, Pak.
Oke, ini saya coba share screen dari HP ya. Kelompok berapa? Ini 11 ya. Oh ya, silakan yang mau live, silakan ya, yang sudah presentasi. Halo, Tommy? Oh, maaf Pak, tadi termute Pak. Saya udah ngomong sebenarnya dari tadi. Oh ya, silakan. Di sini kami membuat baik Pak. Kami di sini membuat dua video tutorial gitu digabung saja. Pertama membuat objek yaitu meja dan kursi. Di sini terlihat Vera Indriani sedang memperagakan bagaimana cara membuat sebuah objek. Ini buatnya pakai apa, Tommy? Ngedit videonya. Aplikasi yang kami gunakan di sini Blender, Pak. Dan untuk editingnya sendiri kami menggunakan Adobe Premiere gitu, Pak. Adobe Premiere versi CC-nya, Pak. Premiere ya. Ini udah masuk sesi penyampaian materi yang kedua ya, Tommy? Iya. Kalau yang ini yang kedua, Pak, texturing meja gitu, Pak, dan lantai yang disampaikan oleh Bang Afdal. Untuk narasinya sendiri dibacakan oleh Kak Laifa, Pak. Kan per segmen itu dibacakan narasinya juga. Nah, di sini kami rencananya ingin memasukkan kayak animasi gitu, Pak. Tapi kalau dipikir-pikir gimana cara naruh animasi gitu, Pak, dalam video dalam video tutorial. Jadi kami full aja ke teknik zoom gitu, Pak. Oh, Blender ya. 26 mini. 26. Ya, soalnya ini ada dua video tutorial. Kata Bapak kan kemarin dibatasi 15 menit gitu. Cuman kalau seandainya dua tutorial sepertinya tidak selesai dalam 15 menit. Jadi kami taruh aja keduanya dan hasilnya jadi 26 menit. Lamanya di texturing gitu. Soalnya step by step-nya agak lama dan panjang gitu. Tetapi kami rinci dalam menjelaskannya. Serta kayak ada penekanan gitu. Di bagian-bagian yang tidak jelas biasanya kami zoom di situ. Ini yang nyampaikan materinya siapa saja? Untuk penyampaian materi ada Vera Indriani dan Muhammad Afdal, Bang Afdal. Untuk narator dan pemberi pemberi narasi serta membuat naskahnya gitu Kak Laifa, dan untuk editing saya sendiri, Pak. Oke, berarti semuanya dapat pembagian tugas ya. Iya, Pak.
Kalau untuk kredit detailnya saya taruh di akhir gitu Pak. Soalnya kan seandainya orang nonton tutorial tuh pasti di skip ke nama-namanya di awal gitu. Kami langsung aja ke materi di awal dan untuk kreditnya di akhir aja kami taruh. Oke. Hasilnya bagus. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, cukup ya, Tommy. Ada lagi yang Apa Pak? ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin untuk apanya mungkin hanya itu Pak. Soalnya kan untuk penjelasan materi ada di video gitu Pak. Tidak mungkin juga dijelaskan semuanya kan Pak. Ya, memang tidak harus disampaikan materinya, karena harus yang dijelaskan cuma fitur-fitur saja. Oh gitu Pak. Kalau saya begitu sudah sampai Pak. Oke, cukup ya berarti. Terima kasih banyak kepada kelompok 11. Hasilnya bagus ya, cuman panjangan tapi ya detail. Iya Pak. Lagi terima kasih banyak. Terakhir untuk sesi hari ini itu kelompok 8. 8, halo. Hadir Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Silakan kelompok 8 menampilkan medianya. Silakan di. Baik Pak. Udah kelihatan screen-nya Pak. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teknik Multimedia dan Animasi. Pada tugas akhir ini kami buat menggunakan 4 aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi editing KineMaster, PixelFlow, PowerPoint, dan aplikasi rekam layar Bandicam. Untuk durasi dari videonya, itu ada 13 menit. Udah Pak, putar langsung videonya Pak. Ya, langsung diputar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga pola makan, karena zaman sekarang merupakan zaman yang sakit itu sangat berkembang. Jadi diharapkan untuk kita semua menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Renal Sitepu, yang kedua Rizky Kadianto, yang ketiga Rizko Agus Susanto. Hari ini kami akan membuat video tutorial yaitu dalam media pembelajaran program berbasis web. Dan untuk saat ini kami akan membuat tutorial website statis. Baik, sekarang mungkin juga dalam pengertian tujuan juga contoh dalam pembuatan website statis akan kami buatkan dalam video tutorial ini. Nah, mungkin sebelum video tutorial, mungkin untuk teman-teman semua rekomendasilah dari kami dalam pembuatan website itu kalau misalnya untuk pemula silahkan buat saja website statis seperti ini, simple dan mudah dipahami, dan juga untuk teman-teman supaya tidak terlalu ribet dan tidak lalu membuat suasana hati gelisah gitu. Nah, website statis ini merupakan suatu website yang sangat mudah dipahami sekali. Nah, mungkin untuk pengertian website statis itu adalah sebuah website yang kontennya statis atau tidak diubah-ubah itu. Sekali dibuat dan itu tidak akan bisa diubah kembali gitu. Namun pembuatan website statis itu sangat simpel dan sangat mudah sekali. Jadi teman-teman silahkan coba lihat kembali dan
secara singkat apa itu website statis. Mungkin teman-teman akan lebih paham nantinya. Nah, website statis ini juga pembuatannya itu sangat simpel, sangat mudah sekali. Mungkin untuk pembuatannya itu ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan dalam pembuatannya itu. Yang pertama sekali itu PC atau laptop. Mungkin jika teman-teman ada PC di rumah, silahkan menggunakan PC, ataupun jika tidak menggunakan ada PC, ada laptop, silahkan menggunakan laptop sendiri. Nah, untuk aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembuatan website statis ini ada dua buah aplikasi. Yang pertama Notepad, yang kedua browser. Browser itu mungkin teman-teman bisa menggunakan browser yang sudah ada dari server penginstalan laptop, dan juga Notepad juga sudah ada di website penginstalan Notepad yang sudah diinstal melalui aplikasi server. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi lain untuk pembuatan program itu juga bisa, rekomendasi lah untuk teman-teman itu menggunakan Notepad++. Notepad++ ini juga sudah memiliki warna dalam tampilan tulisannya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan mana yang menjadi titelnya, mana yang menjadi isinya ya. Ada bisa membedakannya. Kalau misalnya Notepad yang ada di laptop itu tidak ada bedanya, mungkin semua tulisannya hitam seperti tulisan copy paste. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada menggunakan Notepad, silahkan dibuka Notepadnya di PC ataupun laptopnya, dibuka, kemudian baru kita ketikkan program yang akan kita buat. Nah, untuk programnya ini, kalau misalnya teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa lihat di Google, itu banyak sekali contoh-contoh yang dapat teman-teman buat. Contoh-contohnya itu bisa teman-teman lihat, dan banyak sekali orang-orang atau user yang sudah membuat itu secara simple dan bisa dilihat, dicontoh, dan ditiru juga gitu. Kalaupun teman-teman ingin merubah, itu juga bisa teman-teman buat hal yang baru gitu, memodifikasi yang sudah ada. Nah, untuk contohnya dari kami ini sudah ada sebuah program yang kami buat secara pembuatan sederhana gitu. Nah, programnya seperti ini, dan bisa teman-teman lihat. Nah, itu kami sekarang pembuatannya itu di Notepad++, menggunakan aplikasi Notepad++, karena di sini juga sudah ada warna dan yang berbeda-beda gitu. Jadi lebih menarik lah tampilannya daripada Notepad yang ada di laptop. Nah, setelah program yang kita buat, sekarang kita simpan menggunakan seperti penyimpanan seperti biasa, yaitu menggunakan Ctrl S untuk menyimpan. Nah, untuk tempat penyimpanannya itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Teman-teman bisa menyimpannya di mana saja gitu. Misalnya teman-teman bisa menyimpannya di dokumen, ataupun di tempat lain, atau di C, di D, ataupun di tempat penyimpanan yang lainnya. Bisa teman-teman simpan di mana saja gitu. Untuk judulnya itu teman-teman buat index. Nah, dengan tipe data HTML. Kenapa? Karena kita akan membukanya itu menggunakan browser. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan tipe data HTML. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, kemudian teman-teman buka di folder yang sudah teman-teman unggah gitu. Nah, disimpan, sekarang teman-teman buka di mana teman-teman menyimpannya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk kepada video tutorial yang secara rinci gitu. Jadi kami akan membuatkan juga bagaimana yang pembuatan dalam website statis itu akan dibuat. Nah, ini adalah tampilan awal dari Notepad++ yang programnya sudah kami buat sebelumnya. Kenapa kami setting seperti ini? Karena juga menghemat waktu ya. Kalau misalnya diketik kembali itu akan lama juga ya. Jadi supaya menghemat waktu ya kami langsung saja buatkan dulu sebelum merekam video. Ya, videonya Lampu ya, Pak. Ya, coba lihat bagian akhir, langsung ke akhir aja. Kita melihat closing. Oke, Pak.
Baik, Pak. Nah, untuk ya teman-teman bisa menyaksikan dari tutorial kami. Dan juga terima kasih kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan tutorial ataupun kesalahan dalam berkata, berbicara maupun tindakan, kami mohon maaf dan terima kasih untuk kita semua. Sekian, bye-bye. Sudah, Pak. Oke. Itu ngeditnya pakai apa tadi, Rizky? Rizky ngeditnya pakai aplikasi KineMaster, Pak. Master ya. Itu tadi Ya, Pak. yang menarasikan siapa itu? Yang narasinya Rizko, Pak. Jadi, gimana pembagian tugasnya anggota kelompok? Yang Kalau materi Rainal, Pak. Kalau editing Rizky, dan kalau narasinya Rizko. oke, jadi semuanya dapat pembagian tugas ya. Iya, Pak. Oke, bagus, videonya bagus ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama. Mungkin itu saja untuk sesi pagi. Sesi pagi kita cuma ada 4 kelompok yang milih ya. Iya, Pak. Ini cukup rame. Yang lain gimana? Ada yang mau Tanya Pak, Ya, silakan. Muhammad Taufik. saya dari kelompok 13 Pak. Ya, untuk 13 silakan. Kenapa? Nah, sebelumnya kan kemarin itu sudah mengisi apa di grup ya Pak, sesi kan Pak. Nah, kemarin itu saya membuat sesi 3 yang pertama kan Pak. Saya pertama kali yang mengisi di sesi 3 gitu loh Pak. Ya, ya. Nah, kemudian setelah diisi sama kelompok-kelompok lain semua, Hilang gitu ya. jadi kelompok kami nggak kelihatan lagi gitu loh Pak. Oh, ya, nggak apa-apa. Jadi mau presentasi kapan? Mau pagi sekarang boleh atau mau tetap di 3 juga enggak apa-apa nanti? Gimana, Rafi? Kalau dia untuk sekarang bisa Pak. Sekarang bisa, tapi silakan diupload dulu di ini ya, di drive-nya. Oh, siap. Baik Pak. Medianya buatnya apa? Video atau aplikasi? Apa Pak? Media yang dibuat bentuknya apa? Video atau aplikasi? Video Pak. Video ya. Silakan ditayangkan, langsung tayangkan sambil ngupload. Silakan mulai presentasi, nggak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, Gimana? apa nama linknya tuh? Yang di grup, Bek.
Oke, sembari ngupload, tapi silakan dimulai presentasinya. Sembari nunggu ngupload tugasnya selesai, boleh langsung dimulai. Baik, Pak. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 13, Pak. Mungkin sebelum saya memutar videonya, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu bagaimana proses pembuatan dari video tersebut, Pak. Nah, untuk kami dari ada kelompok 13 ada berjumlah anggota 3 orang, Pak. Saya, Muhammad Rafiq Rangkuti, Muhammad Amin Al-Fatah, sama Rehan Akbar. Nah, di dalam pembuatan video ini kami membagi tugas, Pak. Yang untuk proses materi juga itu saya sendiri, Pak. Untuk editing itu Muhammad Amin Al-Fatah, dan untuk materi sebagian lagi itu namanya Muhammad Rehan Akbar, Pak. Sehingga kami ada tugas masing-masing untuk kontribusi di video ini, Pak, pembuatan video ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memutar video yang sudah kami buat. Dan sebelumnya video ini kami membuat dengan aplikasi Animaker. Dan seperti ini tampilan. Suaranya. Suaranya belum kedengaran, tapi Mohon maaf, Pak, di sini juga nggak kedengaran. Gimana ya, Pak? Cuma saya kan di laptop kedengaran, di laptop saya kedengaran, Pak. begitu. Coba di play dari tempat ngupload tadi, coba ini sudah diupload ya. Di drive-nya sudah saya cek sudah ada. Coba di play dari sana coba. Oh, sebentar, Pak. Dari apa? Udah ke download.
Mohon maaf sebentar Pak, loadingnya lama Pak. Oke. Maaf Pak, kalau nggak ada suaranya Pak. Kita akan dulu nanti pas diupload diperbaiki ya suaranya. Sekarang silakan ditampilkan videonya. Diperbaiki videonya apa tuh? Nanti pas ngupload di drive-nya dipastikan ada suaranya ya. Nanti. Oh, siapa? Di laptop saya ada suaranya, di HP juga ada suaranya Pak. Pas di share hilang gitu suaranya Pak. Ya nggak apa-apa. Coba aja di start ya. Rizky bantu screen Pak. Ya boleh. Oke, bisa keluar. Coba lagi. Baik Pak.
Coba dilampaui ke bagian terakhir coba. Iya, Pak. Ya. Perlu juga kami ingatkan sebelumnya, Pak, bahwa di video ini kenapa kami membuat penjelasan yang lebih rinci, karena rencana akan diupload ke YouTube dan dibuat ke publik gitu, Pak, supaya siswa-siswa SMK siapa tahu bisa melihat video kami gitu loh, Pak. Maksud saya, Pak. Makanya kami membuat penjelasannya lebih rinci secara detail. Bagus, videonya bagus ya. Itu pakai apa tadi buatnya, Rafiq? Video Animaker, Pak. Dan untuk programnya kami membuat pakai aplikasi Depsi++, Pak. Untuk ngedit videonya pakai apa? Iya, Pak. Untuk ngedit videonya pakai apa? Ini durasinya ada cukup panjang ya. Kalau pakai Jadi, Pak, gimana? jadi di aplikasi Animaker tuh udah ada kian tempat ngeditnya gitu loh, Pak. Itu Animaker yang berbayar atau gimana? Nggak ada batasan waktu untuk? Kayaknya free, Pak. Yang free, Pak. Biasanya yang free itu terbatas beberapa menit. Ini sampai 7 menit. Nah, saya kira tadi itu direkam 3 kali. Menit 51 detik, Pak. Tadi nggak direkam 2 kali terus digabung videonya nggak seperti itu, Rafi? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Oke. Enggak, Pak. Oke, bagus ya, videonya bagus. Cukup ya, Rafiq ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Rizky Kardianto yang sudah membantu untuk memutar video. Oke, Rafiq, sama-sama. Oke. Terima kasih juga untuk Bapak yang sudah membimbing kami, Pak. Ya, sama-sama. Oke, berarti sudah cukup ya. Ada lagi yang mau presentasi setelah kelompok 13, Rafiq ya? Kelompok 13. Saya rencana mau sekarang juga, Pak. Tapi video saya sama kayak sama Rafiq, Pak. Apanya hilang suaranya, backgroundnya. Backsound. Kelompok berapa, Rahel? Saya kelompok 16, Pak. Kelompok 16. Ini lagi ekspor video lagi, Pak. Yang mana sore ya? Iya, Pak, siangan lah, Pak. Oke. Kalau sama siang saja nanti Rahel Cakra. Apa, Pak? Masih lama enggak videonya? Atau tinggal Nah, ini apa, Pak? kalau rendering lama nanti itu? Lama renderingnya. Nah, iya, Pak. Nanti siang aja ya? Lama render, Pak. Nanti siang aja ya? Kalau iya, Pak. Oke. Cukup ya untuk sesi pagi ini. Ada lagi selain itu? Pak. Ya, Pak. Ada? Nanti kalau yang lain presentasi boleh ikut nggak, Pak? Mau tengok, Pak? Boleh. Kalau mau lihat boleh. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau gabung? Mau presentasi? Kelompok 20, Pak. Yang hari Rabu kemarin ya? Ya? Kelompok 20. Iya. Oh ya. Kelompok 20, Pak. Kemarin kemana? Hari Rabu. Ini ya. Iya, Pak.
Belum siap kemarin, Pak. Oh, belum. Sudah diupload medianya? Udah, Pak. Oke, silakan langsung dimulai saja. Silakan di-share. Assalamualaikum, baiklah. Saya dari perwakilan dari kelompok 20 akan menyampaikan presentasinya yaitu tentang jaringan komputer. Pertama, menu mulai. Daftar materi atau presentasi. Materi pertama, pengertian jaringan komputer. Materi kedua, pemagian jaringan komputer. Materi pertama, pengertian jaringan dan manfaat jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonomus. Interkoneksi yaitu dua atau lebih komputer yang saling dapat bertukar informasi dengan melalui media kabel atau melalui GEL. Otonomus yaitu otonomi yang bukan bersifat slash atau master, remote, dan login. Selanjutnya, pengertian jaringan komputer. Sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang saling terhubung untuk tukar-menukar informasi dan data. Setiap komputer atau peripheral yang terhubung dalam jaringan disebut dengan node. Manfaat jaringan komputer yaitu scoring, reliabilitas tinggi dengan menyimpan data di beberapa tempat, menghemat uang, skalabilitas yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan menambah beberapa prosesor. Kemudahan akses informasi yang berada pada jarak jauh, komunikasi yang mudah dan murah, hiburan. Sebentar, Hilmi Asri. Halo. Ya, Pak. Disampaikan ini medianya dibuatnya pakai apa, terus fitur-fitur yang ada di medianya bentuknya apa-apa saja gitu. Nah, jadi tidak perlu dibacakan materi yang ada di dalamnya secara rinci gitu ya, tapi disampaikan aja bagian ini menjelaskan tentang manfaat jaringan komputer misalnya. Bagian ini menjelaskan tentang ini gitu. Itu ya, ini Asri, paham ya? Ya, Pak. Oke, silakan disampaikan ini medianya dibuat pakai apa, terus pembagian kerja anggota kelompoknya bagaimana gitu. Silakan. Baiklah, kami membuatnya dari PPT. Di sini terdapat beberapa tombol yaitu ada daftar isi, materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga, dan penutup. Materi pertama berisikan tentang pengertian jaringan dan manfaat jaringan komputer. Materi yang kedua berisi tentang pembagian jaringan-jaringan komputer yang terdiri dari LAN yang didesain untuk kondisi sebagai yang LAN yang didesain untuk kondisi beberapa operasi pada area grafis terbatas. Ada wide area network atau WAN. Ada MAN yaitu Metropolitan Area Network, jarak yang lebih besar dari LAN tapi lebih kecil dari
Yang ketiga, materi ketiga tentang topologi jaringan. Oke, habis ya. Di materi pertama tadi ada berapa slide itu? Himniastik. Coba di next kan ini ada setelahnya. Apa, Pak? Kurang jelas, Pak. Ada berapa slide di materi pertama? Ketiga ya? 3, Pak. Ya, 3. Di materi kedua ada berapa slide? Ada 4, Pak. Yang materi 3? Ada 3. Nah, pembagian tugas masing-masing anggota kelompoknya gimana ini? Siapa yang buat pembagiannya seperti apa? Yang mencari materi Ika, Pak. Terus? Jadi satu orang satu materi, Pak. Oke. Terus yang buat ininya medianya siapa? Ika, Pak. Ya juga. Jadi dikumpulkan materinya ya, terus digabung gitu ya, terus dibuat sama kita medianya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Penutup isinya apa? Itu ada tombol penutup. Penutup isinya cuma terima kasih. Penutup. www.sedesa itu apa? sedesa.id. Cuman biasa saja atau apa? Atau bawaan dari di bawah ucapan terima kasih itu ada alamat website itu. Website apa itu? Halo Hilmi, Asri. Iya, Pak. Cuman hiasan saja ya? Iya, Pak. Oke, cukup ya. Sudah dipresentasikan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Medianya tadi sudah diupload ya. Nanti saya cek lagi. Udah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Nggak ada lagi ya yang mau tampil. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Bagi yang mau nonton yang lain presentasi, silakan nanti siang. Kita mulai jam 1:30 ya. 1:30. Pak. Baik, Pak. Oke, terasa itu saja. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk yang sesi hari Jumat, kita ujiannya Jumat depan ya. Kita ujian semesternya itu Jumat depan. Mekanismenya masih sama seperti UTS kemarin. Nanti linknya saya share di grup WA. Cuman yang membedakan nanti di UAS ini akan ada esai gitu ya. Esai yang bobotnya sama seperti pilihan ganda. Esainya nanti ada 5, pilihan gandanya ada 20. Tetapi bobotnya sama ya, 50-50%. Jadi 5 esai itu bobotnya 50%, pilihan ganda 20, bobotnya 50%. Jangan diacuhkan esainya ya. Lebih lanjut nanti akan saya share di grup WA, akan dipantau-pantau nanti grup WA. Yang untuk sesi Rabu nanti ujiannya di hari Rabu, gitu ya. Terasa itu saja. Saya tutup Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.